Hai 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 sahabat Buku SD. Di liburan kali ini saya bersama sahabat saya Arsi seperti biasanya berjalan-jalan ke Gama Grip. Nah, ikuti keseruan kita. Welcome to Bu Guru SD channel. Hi, with me Yuke Rindayu Cynthia. All about edukasi, daily activity, traveling, kuliner, tutorial, and tips. Nah, tempat wisata satu ini yaitu Gama Grip Experience itu terletak di Pakis, jadi Kabupaten Malang. Nah, untuk tiketnya kita bisa beli yang reguler atau kita bisa beli yang terusan. Di sini tuh ada kebun anggur, kolam renang, playground, rainbow slide, ada biliar. Nah, kalau kita tidak beli yang terusan, nanti kita itu bisa beli yang reguler. Terus kalau kita pengen wahana yang lain waktu di dalam gitu, kita bisa beli tiket yang terpisah di dalam gitu. Untuk desain tempatnya sih sebenarnya lucu gitu ya. Hampir mirip kayak model-model Santera gitu ya. Kayak bangunannya tuh kayak didesain gitu loh, maksudnya di area wisata ini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Bu Guru SD. Halo. Bagaimana kabarnya? Saya doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah sahabat Bu Guru SD, jadi hari ini tuh hari Sabtu dan kita masih suasana Ramadan. Kita berjalan-jalan kemana nih hari ini? Kita ke Gama Grip Experience. Nah, itu kayak tempat wisata dan edukasi khusus untuk petik anggur nggak sih? Nah. Iya, tapi selain ada kayak edukasi anggur, di sini juga ada wahana lain ya tadi kayaknya ya, Li ya. Apa aja tadi ya ada di sini ya? Rainbow slide mungkin ya. Lalu Rainbow ada slide, playground. Terus apa lagi tadi ya? Udah itu saja. Itu saja. Iya. Terus sama yang kita kalau mau berkebun itu tadi ya, edukasi tentang anggur juga. Terus ada restonya juga di sini. Nah, itu sekilas kita lihat ketika kita membeli tiket. Nah, tapi kita belum jalan-jalan, kita belum mengetahui gimana sih di sini. Dan sekilas tadi tanya sama yang jualan tiket di sini tuh ternyata sudah 1 tahun ya, Li. Dan tapi kita kok baru ya? Baru tahu gitu. Nah, kalau sahabat Bu Guru SD juga penasaran ya, juga belum pernah ke sini, ikuti terus videonya. Nah, sahabat Bu Guru SD, jadi kita sekarang lagi jalan-jalan untuk melihat sih gimana ternyata. Apa ini namanya tadi, Le? Gama Grip Experience. Gama Gripsnya itu kayak gimana. Tapi ini yang jadi masalah adalah lagi gerimis ya, Le. Lagi gerimis. Dan ini sepertinya pengunjung di sini juga entah Kak kita aja atau gimana sini. Kayaknya sepi. Pakai acara. Ya, ini kayaknya kok sepi banget sih ya. Mungkin kalau sahabat Bu Guru SD lihat ya. Kosong. Apa mungkin karena ini ya lagi puasa gitu ya, jadi orang lebih memilih untuk bekerja pulang gitu aja gitu. Dan istirahat. Tapi kita mesti challenge kan ya. Di kita bulan Ramadan ada satu hari yang mesti kita main walaupun puasa. Iya. Nah, oke sahabat Bu Guru SD, ikuti terus videonya. Nah sahabat Bu Guru SD, jadi kita itu kemarin parkir di depannya cottage-nya gitu ya. Nah saya lupa ya sama Arsi belum menyampaikan kalau di sini tuh ada cottage-nya, jadi ada penginapannya. Kemarin tuh kalau nggak salah sekitar 400-an ke atas lah, 400-an ke atas gitu untuk menyewa penginapan di sini. Nah ini kita mau berjalan-jalan. Sebenarnya untuk bangunannya itu nggak asal nggak yang asal bikin gitu loh. Kalau menurut saya ini tuh kayak ada desainnya gitu ya, desain apa ya, kalau kayak gini nih bingung juga ya, modern apa kayak Eropa gitu ya untuk desainnya ya. Nah ini lucu juga nih untuk area playground dan juga kolam renang. Nah ini juga belum saya sampaikan kalau di sini tuh ada playground dan juga ada kolam renang. Ya, untuk playgroundnya jadi masuk ke gedung yang sebelah
kiri, untuk kolam renangnya sebelah kanan. Nah sekarang kita lihat yang playgroundnya dulu ya. Jadi kalau anak-anak kesini tuh bisa main ke playground ini. Jadi playgroundnya itu ada satu gedung gitu ya, termasuk luas ya ini playgroundnya, satu gedung khusus untuk playground ya. Jadi untuk anak-anak bermain gitu kan. Nah ini desainnya bener-bener anak-anak banget gitu loh, lucu. Jadi kayak warna-warni gitu kan, gemes gitu kan dilihatnya itu. Jadi sebenarnya desain di Gamma Group ini menurut saya termasuk lucu ya, sesuai dengan apa ya, sesuai dengan apa ya, misalnya kalau playground ya memang dibuat berwarna-warni kayak gitu kan. Nah ini saya menaiki rainbow slide karena Arsi nggak mau saya sendirian nih yang naik rainbow slide. Nah, sahabat Pukul SD, jadi saya itu tadi habis naik rainbow slide dan dia nggak mau. Padahal harusnya saya satu kali, dia satu kali, tapi dia nggak mau. Kenapa Lek kamu nggak mau naik itu tadi? Takut. Tapi benar nggak seserem yang ada di Dreamland. Dreamland itu tinggi dan parah sih itu, parah itu. Parah. Ini nggak semenakutkan itu sih menurut saya. Pendek masih sih, bisa masih pendek lah landai. termasuk, masih landai. Dan ini kita lagi berteduh dikarenakan masih hujan gitu. Memang karena kita ada di bulan Maret ya, masih hujan-hujannya. Mesti kalau sore ya hujan. Selalu sih. Nah, kayak ikuti terus. Next kita coba explore lagi ya. Oh, nah ini tadi saya habis dari rainbow slide. Nah, ini sekarang kita ke kolam renangnya. Jadi lucu banget kan ya, kayak desainnya tuh permen-permen gitu, es krim permen, semangka, buah-buahan gitu, lucu. Terus kolam renangnya juga termasuk besar-besar sih ya. Dan ada kolam renang untuk dewasa, ada juga yang untuk anak-anak gitu. Nah ini saya mencoba untuk mengeksplorasi ya, mengeksplor tempat ini gitu ya. Nah ini ada kayak mainannya ya di perusutan gitu, perusutan di kolam renangnya untuk anak-anak. Nah desainnya lucu sih menurut saya ya, di sini desainnya lucu. Nah ini sebenarnya banyak meja dan kursi yang ditidurkan, mungkin kalau misalkan untuk pengunjung ya, kalau menunggui anaknya atau menaruh tempat jika kita ingin berenang gitu ya. Nah kurang lebih seperti ini. Nah ini ada tangga ke atas, saya mencoba melihat ya ada apa, tapi ternyata nggak ada apa-apa. Mungkin dulu difungsikan, tapi sekarang mungkin nggak difungsikan, atau mungkin karena ini bulan Ramadan jadi tidak difungsikan gitu ya. Karena kan kalau Ramadan itu kan kayak sepi ya, memang ya, maksudnya orang jarang yang berlibur gitu ya. Nah ini kurang lebih kalau dari atas ya. Tada dari atas ya. Selanjutnya kita sudah turun lagi, kita ke apa ini namanya, Santorini ya, Santorini. Ini tuh mengingatkan saya di ada lah ya, apa kafe atau apa ya yang ada di Jogja gitu, konsepnya hampir kayak gini. Dan ini ternyata itu kayak hostel gitu ya. Ternyata gitu. Tapi kita kemarin itu kesini untuk berfoto-foto. Karena menurut saya kemarin juga cukup bagus ya untuk berfoto-foto di sini gitu. Foto dan mengambil video juga di sini. Nah, ini perkebunan anggurnya kalau dari atas ya. Nah, kayak gini kalau ada kan ada edukasi anggur ya. Next kita turun, tadi kita coba jalan-jalan lagi ya. Ini ada sebelah kiri ini apa namanya,
kayak kebun anggurnya, terus ada kolam ikan juga ya. Ada kolam ikan. Jadi sebenarnya lumayan banyak sih spot-spot yang bisa kita gunakan untuk foto di sini, di Gamagreib ini. Nah ini tuh kayak taman gitu. Mungkin ini sebelah kanan tadi difungsikan kayak cafe mungkin ya. Tapi karena lagi liburan gini kayaknya sepi kan, sepi pengunjung. Orang-orang kayak mau keluar juga males juga gitu karena puasa ya. Nah ini kalau kita mau edukasi tentang anggur ya, masuk ke kebun anggur gitu. Nah next kita mencoba berputar ya. Tetap kita windows dan kita jelajahi ya. Ada apa aja di sini gitu. Nah ini sebenarnya ada lumayan banyak meja dan kursi ya untuk kita singgah atau beristirahat atau menikmati pemandangan gitu ya. Nah di sini ada ini resto ya, yang besar ini resto. Kemarin sore juga ada paket bukber ternyata di sini untuk resto Gamagreibnya tadi. Nah kalau kita terus ke sini juga ternyata ini juga kebun anggur. Nah ini juga kebun anggur sahabat Bu Guru SD. Belakangnya cottage ini ternyata juga kebun anggur gitu. Kemarin saya juga foto-foto di cottage-nya juga bagus sih. Nah oke sahabat Bu Guru SD, jadi kita sudah selesai jalan-jalan ya Le ya. Jadi kalau kita review tadi itu di sini ada 1 resto, 2 kolam renang, 3 hostel, ada cottage, ada kebun anggur, terus rainbow slide itu ya. Kurang lebih tadi sudah ya. Oh ya sama playground. Itu jadi ada juga tempat untuk sebenarnya ini sih tempatnya foto Instagram untuk foto juga sih menurut saya. Menurutmu gimana? Iya. Untuk foto sebenarnya banyak spot foto sebenarnya. Jadi kalau untuk yang suka foto sih oke lah ya, masih oke. Kalau untuk keluarga ini kayaknya masih kurang ya. Kurangnya kenapa? Kita kasih rating dulu aja ya. Kita kasih rating dulu. Kamu ngasih rating berapa, Le? 7/10. Saya juga 7/10 sih. Jujur saya kurang suka ya. Kalau kamu coba kasih alasannya dulu. Mungkin pertama karena kita kesini pas hujan ya, jadi nggak dapet pemandangan yang bener-bener bagus. Itu mungkin experience-nya. Yang kedua mungkin di sini karena meskipun 1 tahun tapi masih di tahap pembangunan, masih bisa diperbaiki lagi dari segi arsitekturnya. Lalu ada beberapa ruangan-ruangan itu yang dibiarkan kosong, jadi kayak kita udah naik ke atas tapi kok nggak ada apa-apa kayak gitu sih. Terus habis itu mungkin karena masih baru jadi kayak kurang maksimal gitu. Iya, menurutku juga mungkin wahana juga masih kurang sih hitungannya gitu, kayak nanggung gitu nggak sih? Bener. Nanggung juga. Ini tuh kayak sasarannya bingung juga menurutku. Sasarannya kemana? Mau dibuat family kayaknya juga masih kurang menurutku. Dibuat untuk kayak kita yang remaja dewasa itu juga kurang gitu loh, paham nggak sih? Jadi terus kenapa juga ke family-nya kurang? Kalau menurut saya kan family itu kan biasanya terdiri dari beberapa banyak orang gitu ya. Mungkin kalau untuk keluarga itu kadang mikir-mikir gitu kan, kesini tuh maksudnya kan renang itu bayar, tiket masuk itu bayar lagi. Nah kadang pun yang renang kan kadang cuma anaknya aja kan, kayak orang dewasa, orang tuanya kan kadang jarang renang juga. Jadi maksudnya itu kayak double gitu loh bayarnya. Kalau untuk keluarga kayaknya kurangnya di situ. Terus kalau kayak cottage juga kayak pemandangannya kan di sini ya, mau lihat apa kota juga buatan gitu kan ya. modelnya. Kota buatan. Jadi banyak. Cottage itu jadi kayak kurang juga gitu loh, paham nggak sih? Kurang dan harganya cottage-nya tuh sekitar 480-an ya Le. Maksudnya dengan harga segitu kayaknya masih kurang sih, kurang sesuai dengan apa ya yang ada di sini. Kalau menurut saya pribadi ya, sekali lagi itu kan
beda orang kan beda ya. Kalau menurutmu ada tambahan lagi, Le? Ini mungkin nggak ngerti ya untuk yang edukasi grade-nya tuh gimana, karena mungkin kalau tadi kan kalau sudah direview itu dari family masih kurang, tapi kita kan nggak tahu yang di edukasinya apakah dia itu sudah cukup atau belum, karena tadi kita juga nggak bisa masuk karena kayak di pagar-pagar gitu nggak sih, jadi kita nggak bisa masuk ke kebunnya. Tapi untuk sebenarnya untuk tata ruangnya di sini sangat bagus sekali. Lalu playgroundnya kan juga Estetik juga sih sebenarnya desainnya. Iya, benar. Sebenarnya playgroundnya juga kayak lucu juga sih, kayak desainnya tadi sebenarnya lucu-lucu. Benar, tapi karena ada tiket sendiri buat masuk sini, lalu ada tiket ke Semuanya wahana. tiket-tiket Itu kayak agak pricey sih, agak mahal. kalau misalnya kita berkeluarga gitu loh ya, maksudnya kan kerasa gitu kan kalau misalnya kita berempat, berlima gitu kan. Gitu. Kayak enak itu kayak di Blitar Park itu kan wahananya sudah banyak, langsung berapa gitu kan. Kayak Jadi murah kalau nggak satu. salah Blitar Park itu nggak sampai 50.000 wahananya banyak. Jadi mungkin untuk masukkan ke sini sih mungkin bisa ditambahin wahana ke anak-anak jadi sekalian biar banyak gitu. Nah, maaf ya sahabat Gurasi, jadi Arsi ada telepon ya, harus angkat telepon. Nah mungkin itu saja sih reviewan dari saya. Mungkin sahabat Bu Guru SD bisa coba sendiri ke sini kalau penasaran ya. Oke, sampai jumpa di next video. Bye. Nah ini beberapa foto saya ketika ada di Gamagrip. Sebenarnya tempatnya bagus sih untuk kita selfie-selfie, foto-foto gitu ya.